Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isti Wulansari, mahasiswi IAIN Kediri dari Prodi Perbankan Syariah dengan nomor induk mahasiswa 934201719. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai konsep dasar fikih muamalah. Subbab pembahasan materi kita pada kali ini yaitu yang pertama pengertian fikih muamalah. Yang kedua ada konsep dasar fikih muamalah. Yang ketiga ada pembagian dan ruang lingkup fikih muamalah. Yang keempat ada hubungan hukum Islam dengan hukum Romawi. Dan yang terakhir yaitu hubungan fikih muamalah dengan hukum perdata. Untuk lebih jelasnya kita akan membahas satu persatu mengenai pembahasan tadi. Pada poin pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian fikih muamalah. Fikih muamalah terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan muamalah. Menurut etimologi, fikih adalah al-fahmu, artinya paham. Seperti pernyataan faqahtud darsa, saya paham pelajaran itu. Arti ini antara lain sesuai dengan arti fikih dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yufaqqahu fid dini may yuridillaha bihi khairan. Artinya, barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik di sisinya, niscaya diberikan kepadanya pemahaman yang mendalam dalam pengetahuan agama. Menurut terminologi, fikih mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencangkup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak, maupun amaliyah ibadah, yakni sama dengan arti syariah Islamiyah. Namun, pada perkembangan selanjutnya, fikih diartikan sebagai bagian dari syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syariah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil terinci. Menurut etimologi, muamalah berasal dari kata amala yu'amilu mu'alimatan, artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Menurut etimologi, kata muamalah adalah bentuk masdar dari kata amala, yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal. Jadi, pengertian fikih muamalah secara terminologi dapat dibagi menjadi dua, yaitu dalam arti luas, fikih muamalah berarti aturan-aturan hukum Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial masyarakat. Sedangkan fikih muamalah dalam arti sempit yaitu menekankan keharusan untuk menaati peraturan-peraturan Allah SWT yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan mal atau harta benda. Pada poin pembahasan yang kedua yaitu mengenai konsep dasar fikih muamalah, di mana konsep dasar yang menjadi acuan fikih muamalah selain Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas adalah sisi kemaslahatan. Karena pada dasarnya semua bentuk interaksi dan perikatan yang dilakukan manusia hukumnya adalah mubah. Selain hal-hal yang secara jelas ditunjukkan pelarangannya oleh sumber utama syariat Islam, adapun prinsip-prinsip muamalah dalam Islam yakni sebagai berikut. Yang pertama, pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan. Yang ketiga, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan, mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam hidup bermasyarakat. Yang keempat, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Pada poin pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai pembagian dan ruang lingkup fikih muamalah. Menurut Al-Fikri, dalam kitab Al-Mu'amalah, Al-Madiyah, Wal-Adabiyah,
membagi fikih muamalah menjadi dua bagian. Yang pertama, al-muamalah al-madiyah, yaitu muamalah yang mengkaji dari segi objeknya, yakni benda. Semua aktivitas yang berkaitan dengan benda seperti al-bai atau jual beli tidak hanya ditujukan untuk memperoleh keuntungan semata, tetapi jauh lebih dari itu, yakni untuk memperoleh keridhaan Allah. Jadi, kita harus menuruti tata cara jual beli yang telah ditentukan oleh syarak. Pembagian fikih muamalah yang kedua yaitu al-muamalah al-adabiyah. Al-muamalah al-adabiyah adalah aturan-aturan Allah yang ditinjau dari segi subjeknya atau pelakunya, yang berkisar pada keridhaan kedua pihak yang melangsungkan akad, ijab kabul, dusta, dan lain-lain. Secara garis besar, ruang lingkup fikih muamalah adalah seluruh kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Selanjutnya, pada poin pembahasan yang keempat, yaitu mengenai hubungan hukum Islam dengan hukum Romawi. Islam yang diturunkan di Arab, kemudian tumbuh dan berkembang di daerah Arab. Namun, setelah itu, Islam berkembang dan menyebar ke negeri tetangga dan negeri yang jauh, serta berhasil membebaskan dan menguasai kawasan-kawasan yang sebelumnya tunduk kepada negara Romawi Timur, seperti Syam dan Mesir. Sebagai akibat dari pembebasan wilayah tersebut, secara otomatis syariat Islam menggantikan hukum Romawi yang sebelumnya berlaku di kawasan tersebut. Melihat kondisi demikian, para orientalis lantas berpendapat bahwa syariat Islam dan hukum Romawi ada saling keterkaitan antara satu dengan yang lain. Sebagian besar orientalis mengatakan bahwa syariat Islam terpengaruh oleh hukum Romawi. Pada poin pembahasan yang kelima, yaitu mengenai hubungan fikih muamalah dan hukum perdata. Muamalah dalam arti luas mencakup masalah al-ahwal al-asyaksiyah, yakni hukum keluarga yang mengatur hubungan suami, istri, anak, dan keluarganya. Pokok kajiannya meliputi munakahat, mawaris, wasiat, dan wakaf. Muamalah dalam arti sempit membahas masalah jual beli, gadai, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan hiwalah atau pemindahan utang. Secara singkat dapat dikatakan bahwa bidang-bidang hukum perdata dalam hukum Islam terdapat dalam al-ahwal al-syaksiyah, muamalah, dan qadha. Oleh karena itu, tidaklah tepat mempersamakan bidang fikih muamalah dengan hukum perdata. Bahkan, ada sebagian hukum perdata oleh para ulama dibahas dalam bidang usul fikih, seperti tentang subjek hukum atau orang mukallaf. Di samping itu, sumber hukum fikih muamalah berbeda sekali dengan sumber hukum perdata. Juga sistematika fikih muamalah dan hukum perdata terdapat perbedaan-perbedaan. Sistematika hukum perdata mengatur orang pribadi, sedangkan orang pribadi tidak dijelaskan dalam fikih muamalah, tetapi dijelaskan dalam usul fikih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.